inspirasi. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saudara, selamat sore. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 11 November 10 November 2025 dengan berita utama. Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten ND menegaskan larangan berjualan menggunakan mobil pick-up di area parkir mobil Semia Lama. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban serta fungsi utama area parkir sebagai tempat parkir kendaraan, bukan lokasi aktivitas perdagangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nagekeo meluncurkan inovasi pelayanan publik bertajuk Kema Uma. Program ini menjadi strategi jemput bola untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pedesaan. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten ND menegaskan larangan berjualan menggunakan mobil pick-up di area parkir mobil Semia Lama. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban serta fungsi utama area parkir sebagai tempat parkir kendaraan, bukan lokasi aktivitas perdagangan. Laporan Suimam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Gabriel Dalla, menyampaikan peringatan tegas kepada oknum pedagang yang masih berjualan di kawasan tersebut. Menurutnya, tindakan berjualan di area parkir telah melanggar aturan pemanfaatan fasilitas umum yang berlaku di Kabupaten ND. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menegakkan aturan tersebut. Menggunakan area parkir bukan untuk tempat jualan, karena tempat jualan sudah disiapkan base-nya di area besar. Dengan demikian, partisipasi masyarakat untuk menertibkan atau menggunakan area parkir dengan baik. Taatilah itu aturan. Gabriel menambahkan, penggunaan area parkir secara tidak semestinya tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan potensi kemacetan. Selain itu, aktivitas berjualan di area tersebut berisiko menghambat sirkulasi kendaraan dan mengurangi keamanan bagi pengendara serta pejalan kaki. Dinas Perhubungan Kabupaten ND berkomitmen menertibkan penggunaan fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya agar terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Langkah ini diharapkan menjadi edukasi bagi masyarakat agar lebih sadar dalam memanfaatkan fasilitas umum secara bijak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nagekeo meluncurkan inovasi pelayanan publik bertajuk Kema Uma. Program ini menjadi strategi jemput bola untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pedesaan. Laporan Feriso. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo meluncurkan inovasi pelayanan publik bertajuk Kema Uma. Program ini menjadi strategi jemput bola untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pedesaan. Kepala Dinas Dukcapil Nagekeo, Hildegardis Mutakasi, menjelaskan bahwa Kema Uma berarti kerja kebun dalam bahasa daerah. Nama ini diambil dari keseharian masyarakat Nagekeo yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Semangatnya adalah ASN yang melayani dengan rendah hati, bukan menunggu di kantor. Menurut Hilda, Kema Uma merupakan gerakan pelayanan yang membahagiakan masyarakat dengan mendekatkan pelayanan adminduk langsung ke desa. Pelayanan yang diberikan mencakup pembuatan akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, kartu identitas anak, KTP elektronik, hingga identitas kependudukan digital. Strategi ini muncul karena masih adanya kesenjangan capaian kepemilikan dokumen kependudukan di beberapa wilayah. Melalui Kema Uma, Dukcapil ingin memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat sekaligus mempercepat akselerasi data kependudukan. Inovasi Kema Uma merupakan sebuah inovasi pelayanan jemput bola yang singkatannya adalah
ketemu masyarakat untuk melayani. Dengan penerapan implementasi program Kema Uma ini, kita juga ingin menyuntikkan semangat etos kerja bahwa Kema Uma dalam bahasa daerah itu artinya kerja kebun. Kita sesungguhnya setara dengan petani. Kerja dulu baru dibayar. Jadi jangan malas-malasan bulanan lancar gajinya, tetapi bekerjalah dengan sungguh karena negara membayar itu. Dan karena itu negara harus hadir di tengah masyarakat untuk melayani. Pelaksanaan program ini dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan termasuk di daerah blank spot jaringan internet. Hilde menambahkan pelaksanaan Kema Uma melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan sekolah-sekolah. Dari sisi capaian, hasil Kema Uma cukup signifikan. Jika di kantor Dukcapil hanya bisa melayani kurang dari 100 dokumen per hari, melalui jemput bola jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1.000 dokumen dalam satu kali kegiatan. Selain meningkatkan jumlah dokumen, program ini juga memperbaiki validitas data kependudukan. Dengan turun langsung ke masyarakat, petugas dapat memperbarui data secara lebih akurat sehingga mendukung program Nagekeo Satu Data menuju Indonesia Satu Data. Hilde berharap Kema Uma menjadi strategik, berkelanjutan, dan berjangka panjang. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kesehatan menyerahkan sertifikat layak higien sanitasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, bagian penting dari program makan bergizi gratis. Laporan Alfred Singge. Pemerintah Kota Kupang meneguhkan komitmen terhadap mutu pangan sehat melalui penyerahan simbolis sertifikat layak higien sanitasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, program makanan bergizi gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Retnowati, menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Nasional tentang percepatan penerbitan sertifikat layak higien bagi dapur penyedia makanan bergizi. Dari total 16 dapur yang diperiksa, 3 telah dinyatakan memenuhi syarat layak higien sanitasi. Sementara lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium provinsi. Langkah ini memastikan makanan untuk balita, ibu hamil, menyusui, dan anak sekolah benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi standar sanitasi pangan. Kita sudah kurang lebih 17 dari 36 itu yang sudah dilakukan pemeriksaan, ya, kemudian yang sudah lolos dan memenuhi syarat itu 3. Tadi sertifikatnya diserahkan oleh Bapak Wali Kota, ya, karena memang 1 November ini diinstruksikan kita harus percepat, ya, setiap MBG itu harus memenuhi layak sehat dengan mendapatkan sertifikat layak higien sanitasi tadi. Sementara Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo juga mengingatkan, makanan sehat bukan hanya soal gizi, tapi juga kebersihan dan cara penyajian. Ia menekankan pentingnya disiplin hygiene dari mencuci alat masak hingga penggunaan sarung tangan dan penutup kepala. Jadi kan kita nih sekarang memberi makan ini kepada balita, kepada apalagi bayi, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak. Jadi ya ini sebenarnya bagus sekali. Ini program yang kita kerjakan untuk membangun SDM kita ke depan. Karena SDM itu fondasi dari pembangunan sebuah kota. Lebih lanjut, Koordinator Kepala Wilayah SPPG Kota Kupang, Novita Agatane Nupu, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan lintas dinas dalam memperkuat kapasitas relawan dan tenaga dapur. Kami sudah ditolong dari awalnya itu ada pelatihan penjamah makanan yang kami sudah laksanakan secara serentak, dan sekarang sudah dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel sampai akhirnya sudah keluar saat ini 3 SLHS yang diberikan secara langsung oleh Pak Wali Kota kepada Kepala SPPG di Kota Kupang. Kepala SPPG Alak-Alak Kota Kupang, Arkolan Umbulele, mengungkapkan bahwa sertifikat ini bukan sekedar formalitas, tapi bentuk komitmen bagi generasi emas Indonesia 2045. Saya sangat bersyukur dapur saya berjalan dengan lancar selama pemeriksaan. Semoga bukan hanya hasil pemeriksaan saja, hasil yang saya berikan kepada penerima manfaat, baik itu siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui, lebih maksimal terserap untuk pertumbuhan anak untuk Indonesia Emas 2045. Semangat kolaborasi pemerintah dan tenaga pelayanan gizi menjadi bukti nyata bahwa kebersihan dan gizi seimbang adalah fondasi membangun generasi unggul untuk Indonesia sehat dan cerdas. Dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur merincikan indeks harga konsumen periode bulan Oktober 2025. Laporan Aris Lake. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira Kale menyampaikan bahwa pada bulan Oktober 2025, NTT kembali mengalami deflasi secara man-to-man sebesar 0,04%. Deflasi bulan ini merupakan deflasi ketiga yang terjadi setelah deflasi pada September 2025 sebesar 0,43% dan deflasi bulan Agustus 2025 sebesar 0,55%. Pada Oktober 2025, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami deflasi bulanan atau man-to-man sebesar 0,04%. Deflasi bulan ini merupakan deflasi ketiga yang terjadi setelah deflasi pada September 2025 sebesar 0,43% dan deflasi Agustus 2025 sebesar 0,55%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi man-to-man Oktober 2025 disebabkan karena penurunan 3 dari 11 kelompok pengeluaran. Penyebab dominan deflasi man-to-man Oktober 2025, turunnya indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,69% dengan andil minus 0,26%, serta kelompok transportasi yang turun sebesar 1,14% dengan andil minus 0,15%. Selain itu, Matamira menjelaskan, jika dilihat berdasarkan inflasi Y on Y, terlihat bahwa seluruh wilayah cakupan indeks harga konsumen berada pada target 2,5 plus minus 1%. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan perekonomian sesuai dengan harapan pemerintah. Namun perlu dilihat bahwa berdasarkan inflasi secara year to date yang merupakan inflasi akumulasi tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025 untuk wilayah Kabupaten TTS Maumere masih mengalami deflasi, sementara Waingapu masih sedikit di bawah target 2,5 plus minus 1%. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian harga yang bisa memaksimalkan 2 bulan menjelang akhir tahun. Jika dilihat berdasarkan inflasi Y on Y, terlihat bahwa seluruh wilayah cakupan IHK berada pada target 2,5 plus minus 1%. Ini menunjukkan adanya perkembangan perekonomian sesuai harapan pemerintah. Namun perlu dilihat juga bahwa berdasarkan inflasi year to date yang merupakan inflasi akumulasi tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober ini untuk Kabupaten TTS dan Maumere masih mengalami deflasi dan Waingapu juga masih sedikit di bawah target 2,5 plus minus 1%. Lebih lanjut, Matamira menuturkan inflasi secara year on year Oktober 2025 sebesar 2% turun dibandingkan kondisi September 2025 dengan inflasi year on year sebesar 2,3%. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Perumda Air Minum Tirta Lontar Kabupaten Kupang memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan air bersih. Laporan Harsono. Kami berupaya untuk tetap di bulan-bulan tertentu yang sulit air ini akan kami lakukan optimalisasi. Manajemen perusahaan daerah air minum Perumda Tirta Lontar Kabupaten Kupang terus berupaya untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan air bersih. Dirut Perumda Air Minum Tirta Lontar Kabupaten Kupang Joni Sulaiman di ruang kerjanya kepada RRI mengakui setelah dilantik sekitar Juli 2025 lalu terus berupaya membenahi manajemen baik kinerja pegawai maupun sarana dan prasarana, juga melakukan turun langsung di lapangan bila mendapatkan pengaduan dari masyarakat pelanggan. Dicontohkan untuk musim kemarau saat ini di mana debit sumber air menurun, memastikan pelanggan terlayani air dengan memfungsikan sumber-sumber mata air yang ada serta membuat jadwal agar semua pelanggan mendapatkan air bersih. Di tempat-tempat lain yang juga diindikasikan agak
juga mengalami sedikit kekurangan air. Kami perkuat lagi di strategi distribusinya. Ada wilayah yang mungkin 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu kami alihkan ke daerah yang memang 1 minggu tuh kadang-kadang tidak dapat. Sehingganya pengalihan distribusi pengairan itu, pengaturan itu kami sudah lakukan dan kami sedang rumuskan lagi bersama kepada operator dan juga petugas lapangan. Kami berupaya untuk tetap di bulan-bulan tertentu yang sulit air ini kami lakukan optimalisasi. Itu kata kuncinya, koordinasi, komunikasi dan juga eksekusi di lapangan. Memang kami yakin dan memang kami harus akui tidak sesempurna atau sesuai dengan harap. Diakui Dirut Joni Sulaiman, meski telah dilakukan upaya-upaya pembenahan, namun masih ada juga kekurangan yang terus dioptimalkan agar pelanggan benar-benar merasa puas meskipun belum sempurna. Jadi selama di sini tetap terlayani karena saya kontrol langsung. Bahkan setiap pengaduan, pengeluhan saya meresponnya dengan cepat untuk menyampaikan kepada koordinator wilayah, terus koordinator distribusi, dan saya dalam waktu singkat juga mengecek kembali dan kadang-kadang mereka langsung respon karena saya harus tegas di situ pada teman-teman di lapangan. Jangan biarkan keluhan pelanggan itu terus terjadi, langsung dijawab, dan puji Tuhan ada beberapa yang memang sudah merespon, artinya mereka sampaikan terima kasih Pak Dir, good responnya. Dalam perjalanan ke depan, tegas Dirut Joni Sulaiman, Perumda Air Minum Kabupaten Kupang terus melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. RRI Kupang, Harsono melaporkan. 10 bulan lebih berjalan, per hari ini program makanan bergizi gratis di TK Negeri Pembina mampu meningkatkan semangat belajar dan kehadiran anak-anak. Laporan Christian Dimau. Sejak diluncurkan Februari 2025 di Kabupaten Belu, program makan bergizi gratis telah membawa dampak nyata bagi sejumlah sekolah yang telah mendapatkan realisasi program ini. Salah satunya bagi anak-anak di TK Negeri Pembina Atambua. Pelaksana tugas Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Petronella Uniis menyampaikan, dengan adanya program makan bergizi gratis memberikan sejumlah perubahan positif bagi anak-anak, seperti semangat belajar meningkat, anak-anak lebih awal hadir di sekolah, bahkan anak-anak semakin aktif dalam proses pembelajaran. Menurut saya baik, nampaknya baik karena mereka semangat untuk belajar, kehadiran mereka juga meningkat, terus ini mereka sehat ya. Ini merupakan cara yang baik untuk meningkatkan mereka punya prestasi belajar. Ia juga menilai program ini menjadi gebrakan penting dalam membangun fondasi generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sehingga mengajak semua untuk mendukung dan mengawal agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan sesuai prosedur demi masa depan anak-anak yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Ini merupakan langkah baik dan merupakan langkah awal untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Harapan kami semoga MBG ini tetap dilaksanakan dan kami siap menerima. Selain meningkatkan semangat belajar, kehadiran anak-anak di sekolah dalam sektor pendidikan, ia juga menilai melalui program makan bergizi gratis juga berdampak positif dalam bidang kesehatan, yakni mengurangi masalah kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat seperti masalah stunting dan kekurangan gizi yang menjadi tantangan besar di saat ini. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan. Warga RT 38 Kelurahan Fatu Benau Belu khawatir ancaman banjir saat penghujan tiba. Laporan Ferdiasi. Warga Kelurahan Fatu Benau khususnya yang bermukim di sepanjang bantaran Kali Telau masih merasa khawatir terjadi ancaman banjir maupun tanah longsor saat penghujan tiba. Pasalnya lokasi permukiman warga cukup dekat dengan lokasi kali. Saat turun hujan lebat, luapan air banjir menggenangi permukiman. Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum PUPR sebenarnya sudah membangun tanggul penahan namun belum menyeluruh untuk bisa mengamankan permukiman dari ancaman banjir maupun tanah longsor. Menjadi kekhawatiran tersendiri oleh warga. Warga RT 38 Uma Kulit Mama Dorce menceritakan di tahun 1994 silam sempat terjadi luapan banjir besar dan warga bermukim di areal sekitar kali. Saat bencana terdapat satu rumah penduduk hanyut, juga perabot rumah tangga rusak akibat banjir. Kendati saat ini terbilang relatif aman, namun masih menjadi kekhawatiran dikarenakan bagian atas hulu sungai belum terbangun tembok penahan yang bisa meminimalisir dampak banjir. Kalau pas hujan yang tidak berhenti itu kita kadang malam itu susah tidur. Takut. Jaga-jaga, takut air naik.
Sudah pernah tahun 19 sempat bawa beberapa rumah di dalam, bantu beronjong di atas yang sendiri ada beronjong, dari dia kebelah dari atas sana turun atas. Senada diutarakan Mama Narti saat ditemui di bantaran kali, mengungkapkan hujan dengan intensitas tinggi debit air seringkali meninggi meluber ke permukiman. Dirinya meminta pemerintah sekiranya bisa membangun beronjong mulai dari atas hulu sungai Telau, dikarenakan lokasi bantaran kali setempat sudah cukup padat penduduk. Bisa masuk ke rumah-rumah warga, kalau tanggulnya tidak dibuat itu kadang sampai rumah warga, kadang naiknya sampai 1 meter. Terjadi, kami pernah lari di 94. Kalau sekarang yang terjadi? Kalau yang sekarang tidak sampai dia paling di pinggir di atas belum ada beronjong tuh, belum ada tanggul penahan. Kalau bisa dari atas sana, dari arah atas turun sampai di bawah, karena pemukiman warga juga banyak di atas. Mama Vin merasa khawatir saat malam hari turun hujan lebat cukup terdengar gemur air banjir, tidur pun hanya sebentar, harus berjaga kalau-kalau rumah terendam. Kalau sekarang beronjong, jadi kami tidak terlalu takut. Dulu itu takut sekali. Pernah kah? Iya, pernah. Tapi itu kami masih di sebelah. Belum beronjong bagian atas sana, itu belum. Banjir kami takut. Pantauan RRI Senin pagi di lingkungan Uma Kulit RT 38 Kelurahan Fatupunau Belu, sejumlah rumah dibangun tepat di bibir kali. Luas lahan sempit, hanya tapak rumah mau tidak mau dibangun dekat bibir kali. Kondisi ini menjadi bagian persoalan, seringkali harus mengalami banjir ataupun tanah longsor. DPD Partai Nasdem Kabupaten Belu bagi sembako kepada anak-anak yatim di panti asuhan. Laporan Egy Araujo. Jelang hari ulang tahun Partai Nasdem ke-12, Ketua DPD Partai Nasdem Belu bersama anggota, pengurus dan anggota DPRD Belu dari fraksi Nasdem melakukan kunjungan ke panti asuhan Yayasan Regina Anggelorum, Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Hadinan Haklaran di Tedubot Atambua, dan Susteran Alma, Lembaga Kesejahteraan Sosial Bakti Luhur Cabang Atambua. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Belu, Kasimirus Kolo, dalam kunjungan tersebut menyampaikan bahwa dalam kunjungan ini ada sejumlah sembako yang dibawa dan diserahkan langsung kepada para suster pengurus panti asuhan. Menurut Kolo, sembako yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dari segenap anggota Partai Nasdem untuk mendukung anak-anak yang ada di panti asuhan. Hari ini DPD Partai Nasdem Kabupaten Belu memulai hari ulang tahun Partai Nasdem ke-14 tanggal 11 November 2025 dengan melakukan kunjungan ke panti Hadinan Haklaran ya. Ini hari ini ada 2 panti yang kita kunjungi. Setelah ini kita akan bergeser ke panti Alma ya. Ya, jadi sebetulnya banyak panti yang kita kunjungi ya, tetapi karena kondisi yang kita hadapi, tentu Partai Nasdem secara bertahap hari ini kita berkunjung ke panti ini dengan sedikit bantuan buat suster. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya buat anak-anak yang diasuh di panti. Menanggapi kunjungan Ketua dan anggota DPD Partai Nasdem Belu tersebut, Suster Oktaviana Maukoi, SSPS, selaku pengurus panti asuhan Yayasan Regina Anggelorum, Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Hadinan Haklaran Tenubot Atambua, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota DPD Partai Nasdem Belu. Bersama staf dan anak-anak, dari hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kerelaan hati Bapak Ketua bersama anggota Dewan dan para anggota Nasdem, Partai Nasdem yang sudah meluangkan waktu dan hati terlebih untuk datang ada bersama anak-anak di panti ini. Kami tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan hati dari Bapak bersama seluruh anggota Partai Nasdem, tetapi kami hanya punya niat yang tulus untuk mendoakan. Bapak khususnya mendoakan
Partai Nasdem agar tetap berjuang dan apa yang diharapkan bisa tercapai. Terus maju dan tetap semangat untuk membangun negara ini, khususnya Kabupaten Belu. Suster Oktaviana dengan rasa haru juga mengatakan bahwa pihaknya bersama seluruh anak-anak di panti asuhan akan selalu mendoakan agar segenap anggota Partai Nasdem diberikan kesehatan dan selalu berjuang untuk kepentingan rakyat. Ketua Karang Taruna NTT dorong pemuda Rote ambil peran dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Laporan Raja. Ketua Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wildrian Ronald Ota atau akrab disapa Andre Ota, mengapresiasi langkah Karang Taruna Kabupaten Rotendao yang aktif melakukan kegiatan sosial. Ia menilai aksi nyata pemuda adalah bukti keterlibatan langsung dalam pembangunan masyarakat. Kepada RRI, Andre Ota saat ini menyampaikan harapan agar Karang Taruna terus konsisten dan berdampak bagi dinamika sosial kemasyarakatan. Andre menyebut kegiatan bakti sosial di Desa Landuti menjadi komitmen luar biasa dari Karang Taruna Rotendao. Menurutnya, gerakan seperti ini membangun semangat solidaritas dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Ia menegaskan tugas sosial ini merupakan amanat langsung dari pengurus nasional Karang Taruna. Andre menuturkan pengurus pusat telah berpesan agar Karang Taruna di seluruh Indonesia aktif melakukan penetrasi sosial. Tujuannya untuk merangkul kelompok masyarakat yang masih tertinggal dan terluar. Harapan kami untuk Karang Taruna terus berdampak bagi dinamika sosial kemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita langsung melakukan aksi di Landu untuk pembagian sejumlah sembako. Ini menjadi komitmen yang sangat luar biasa. Harapan kami untuk konsisten dan terus berdampak bagi masyarakat sekitar untuk kesejahteraan sosial. Kami tegak lurus dengan pengurus nasional Karang Taruna. Beliau memberikan kepada kita amanat dan juga pesan untuk terus melakukan penetrasi sosial, memberikan bantuan bagi yang tertinggal, merangkul yang masih jauh, sehingga kita memperkecil ruang-ruang diskriminasi bagi kelompok masyarakat yang masih terluar, tertinggal, supaya kita bisa rangkul mereka, bisa membangun Indonesia secara bersama-sama. Menurut Andre, tantangan sosial dan ekonomi di NTT termasuk di Rotendao masih tinggi. Tingkat kemiskinan dan pengangguran generasi muda perlu diatasi melalui kolaborasi lintas sektor. Andre berharap Karang Taruna dapat berperan aktif dalam pendataan, pelaksanaan, dan evaluasi program sosial. Dengan demikian, organisasi ini menjadi pilar utama kesejahteraan sosial masyarakat daerah. Secara menyeluruh NTT Gini rasionya masih tinggi, termasuk di Rotendao juga. Tingkat kemiskinan juga masih cukup tinggi ya. Kemudian pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai program, baik itu Koperasi Merah Putih, Makanan Bergizi, kemudian gerakan-gerakan nasional yang lain, itu termasuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu sementara betul-betul dikonsentrasikan secara utuh dan penuh. Harapan saya untuk Karang Taruna bisa mengambil bagian untuk mulai dari pendataan sampai pada saat eksekusi dan juga evaluasinya, sehingga Karang Taruna bisa menjadi satu pilar sosial utama untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote. Ketua Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andre Ota, mengajak seluruh pengurus di NTT untuk terus konsisten bekerja demi kesejahteraan bersama. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Inde menegaskan larangan berjualan menggunakan mobil pick-up di area parkir mobil semia lama. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban serta fungsi utama area parkir sebagai tempat parkir kendaraan, bukan lokasi aktivitas perdagangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nagekeo meluncurkan inovasi pelayanan publik bertajuk Kema Uma. Program ini menjadi strategi jemput bola untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pedesaan. Saudara, sekian Warta NTT sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini. Kami bersama
1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9,